wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum dimulai pelajaran, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang ibu absen dulu ya. Hamid ada? Ya, bagus. Mas Hariri ada? Iya, bagus. Mbak Khotijah? Ya, bagus. Mbak Diani? Bagus. Mbak Lulu? Ya, bagus. Mbak Rahmawati? Ya, bagus. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar mengenal ciptaan Allah. Coba, siapa yang bisa menyebutkan ciptaan Allah? Coba, Mas Hariri bisa menyebutkan? Ya, bagus. Apa anak-anak? Ciptaan Allah apa saja? Mata, hidung, telinga, apa lagi? Kaki, tangan, ya. Itu termasuk ciptaan Allah. Coba siapa lagi yang tahu? Apa Mbak Lulu? Langit, Bu. Oh ya, bagus, langit. Apa lagi? Mbak Rahmawati, coba. Iya, bagus, bumi. Lagi apa lagi? Mas Hariri. Oh iya, bagus. Matahari. Anak-anak, kita sebagai manusia harus banyak bersyukur kepada Allah. Kita sudah diberi mata, hidung, telinga, tangan, kaki, dan sebagainya. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita belajar rukun Islam dengan tujuan kalian dapat mengetahui, menjelaskan, dan mengurutkan, menghafal rukun Islam, dan dapat melaksanakan rukun Islam dalam kehidupan kita sehari-hari.
dan terbiasa untuk selalu disiplin, jujur, peduli, dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Coba sekarang anak-anak, ada yang bisa bernyanyi rukun Islam? Oh iya, sekarang bersama-sama ya kita nyanyi rukun Islam bersama-sama. Rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Siapa yang sudah sholat, siapa yang sudah zakat, Allah memberi rahmat, kan selamat di akhirat. Coba lagi, nyanyi lagi bersama-sama ya anak-anak, yang keras ya. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Siapa yang sudah sholat, siapa yang sudah zakat, Allah memberi rahmat, kan selamat di akhirat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang rukun Islam. Rukun Islam merupakan dasar yang harus dimiliki seorang muslim yang diibaratkan dalam sebuah bangunan yang kokoh. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, sekarang coba siapa yang bisa membaca syahadat, 2 kalimat syahadat dengan artinya? Coba Mbak Lulu, bisa Mbak Lulu membaca? Ya, coba baca. Iya, bagus. Sekarang Mbak Khotijah, bisa Mbak Khotijah membaca 2 kalimat syahadat dengan artinya? Bisa ya Nah, bisa. Coba sekarang bersama-sama lagi sama Ibu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah sholat. Sholat fardu ada 5. Yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh dikerjakan sebelum terbitnya fajar. Jumlah rakaatnya
ada 2. Yang kedua adalah sholat duhur. Sholat duhur dikerjakan pada siang hari sekitar jam 12 siang dan jumlah rakaatnya ada 4. Yang ketiga adalah sholat maghrib, sholat asar. Sholat asar dikerjakan pada sore hari. Jumlah rakaatnya ada 4. Yang keempat adalah sholat maghrib. Sholat maghrib dikerjakan saat matahari terbenam sampai masuk waktu isya. Jumlah rakaatnya ada 3. Yang kelima adalah sholat isya. Sholat isya dikerjakan pada malam hari. Jumlah rakaatnya ada 4. Nah, itu yang termasuk rukun Islam yang kedua adalah sholat. Coba ibu mau tanya anak-anak, sholat fardu ada berapa? Ada 5. Yang pertama sholat subuh. Yang kedua sholat duhur. Yang ketiga sholat asar. Yang keempat sholat maghrib. Yang kelima adalah sholat isya. Coba sekarang ibu mau tanya, coba siapa yang bisa menyebutkan? Mbak Diani bisa menyebutkan? Coba sebutkan nak ya. Yang pertama apa? Iya, bagus, sholat subuh. Yang kedua, sholat apa, Mbak? Sholat duhur. Yang ketiga, sholat apa? Sholat asar. Yang keempat, sholat maghrib. Yang kelima, sholat isya. Iya, bagus. Nah, sekarang rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga adalah membagikan sebagian harta kepada fakir miskin. Coba anak-anak, ada yang sudah mengeluarkan zakat ya? Oh, ada. Coba siapa lagi? Oh, Mas Hariri, ya bagus, mengeluarkan zakat. Kalau mengeluarkan zakat di bulan apa anak-anak? Di bulan Ramadan. Iya, bagus. Rukun Islam yang ketiga, yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa adalah tidak makan, tidak minum, dan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dalam puasa juga harus menahan nafsu. Puasa wajib adalah puasa di bulan Ramadan. Ibu mau tanya siapa yang sudah berpuasa? Oh ya, bagus. Mas hari ini sudah puasa? Iya, Bu Guru. Iya, bagus. Tidak apa-apa, meskipun sampai jam 10, namanya kalau masih murid TK, namanya belajar. Siapa lagi yang berpuasa? Oh ya, Mbak Rahmawati, sudah puasa ya, Mbak? Oh ya, bagus. Lagi siapa lagi? Mbak Khotijah lagi yang berpuasa ya? Ya, sudah bagus ya. Rukun.
kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Mekah yang bagi yang mampu. Anak-anak, pergi haji ke tanah suci adalah merupakan kewajiban orang muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Jadi kalau sudah mampu, anak-anak wajib menunaikan ibadah haji. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Ini gambar rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, yang kelima adalah haji. Coba Ibu mau tanya, ini warna apa Nana? Warna biru, ya bagus. Yang ini warna apa? Warna hijau. Kalau yang ini warna apa? Warna merah. Kalau yang ini warna apa ini? Warna coklat. Kalau yang ini warna apa ini? Hijau daun. Coba lagi, sebutkan lagi. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, yang kelima adalah haji. Anak-anak, nanti anak-anak suruh membuat dan menempel buah rukun Islam. Ya, yang ada di sini sesuai dengan urutannya. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Caranya anak-anak nanti ditempel. Cari yang nomor 1 adalah syahadat. Di sini buahnya sudah dikasih tulisan sama ibu ya. Yang pertama adalah syahadat. Nanti dicari yang anak nomor 1 apa? Syahadat dicari. Kalau sudah ketemu nomornya, lalu ditempel ya. Yang kedua adalah sholat. Ditempel lagi, cari yang kedua. Ya, ini ya. Yang ketiga adalah tempel lagi, cari dulu angkanya. Kalau sudah ketemu ditempel lagi di sini ya. Yang keempat adalah puasa, ditempel lagi, cari angka puasa, angka 4. Nanti ditempel di sini lagi ya. Yang kelima adalah haji. Yang nomor 5 haji, dicari, kalau sudah ketemu ditempel ya. Sudah mengerti anak-anak? Ya, kalau sudah mengerti, coba sekarang nyanyi lagi ya. Nyanyi rukun Islam bersama-sama, yuk. Yuk, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa bulan Ramadan, haji bagi yang mampu.
Siapa yang sudah sholat? Hei, siapa yang sudah zakat? Allah memberi rahmat, kan selamat di akhirat. Ayo, ikut semua ya. Yang keras suaranya. Yuk coba nyanyi lagi bersama-sama. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Siapa yang sudah sholat? Hei, siapa yang sudah zakat? Allah memberi rahmat, kan selamat di akhirat. Tepuk tangan anak-anak. Nah, anak-anak, ibu mau tanya, anak-anak sudah mengerti enggak tentang rukun Islam? Iya, kalau sudah mengerti, anak-anak di rumah nanti diulang lagi ya, belajar lagi di rumah. Baik, anak-anak, jadi kesimpulannya materi hari ini adalah rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima adalah haji. Nah, anak-anak, untuk mengingat dan menghafal rukun Islam, kita menyanyi lagi ya. Ayo bersama-sama nyanyi lagi. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Siapa yang sudah sholat? Hei, siapa yang sudah zakat? Allah memberi rahmat, kan selamat di akhirat. Nah, anak-anak, pada pertemuan berikutnya ada tugas untuk kalian. Kalian semua harus menghafal rukun Islam ya. Gimana? Siap anak-anak? Iya, kalau siap, minggu depan anak-anak menghafal rukun Islam ya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Ya, Bu. Iya, saya dulu Bu Lisa, monggo, saya dulu. Oke. Bu sebentar, Bu Erna. Ya, Bu. Oke, saya sambil buka ininya. Panjenengan DPK? Iya. Oh, saya sekilas. Kepala sekolahnya? Enggak, Bu. Enggak, kepala sekolah di TK situ? Enggak, sudah diganti, Bu. Oh, berapa tahun diganti? Barusan? 2 tahun. Oh, barusan 2 tahun ya. Sebelumnya panjenengan kepala sekolah nggih? Ya. Oke, nah. Saya sekilas saja kelihatan, Bu, meskipun saya tidak di sana. Iya, Bu. Oke. Bu, sudah bagus memang mulai ngajar di TK. Ngapunten, Bu Erna, usianya berapa? 53, Pak, Bu. 53, sama seperti Bu Lisa kayaknya. Ya, Bu, sudah 53. Sudah 53, nggih.
sudah malang melintang ya, baru sekarang baru dipanggil sertifikasi ya Bu ya. Ya. Nggih, rezekinya. Saya cuman mengomentari aja Bu. Ya. Sebenarnya panjenengan sudah bagus. Kalau yang saya tahu kebetulan saya punya TK ya. Kalau di TK itu apakah memang panjenengan kemarin waktu di pengembangan perangkat memang disuruh membuat sesuai template yang seperti di SD, SMP, SMA aja Bu? Iya. Iya, Bu. Oke. Padahal sebenarnya kalau di TK itu tidak begini yang saya tahu. Iya, Bu, memang tidak begini, Bu. Jadi keterampilan sikapnya, motorik kasar halusnya seperti apa? Yang saya tahu begitu. Kebetulan ini sekolah saya juga mau akreditasi, jadi saya paham sedikit lah tentang yang ada di TK. Jadi makanya ngapunten, karena terlalu banyak yang dimasukkan, termasuk kompetensi intinya itu ada 4 ya. Lainnya itu ada 4 ya. Ya. Sebenarnya kalau yang saya tahu di TK memang tidak begini Bu. Jadi ya saya tahu karena panjenengan masuk di grup PAI-nya, jadi yang saya tahu tema oke lah wis. Cuman begini Bu, indikator pencapaian kompetensi jenengan ada berapa Bu? Ada 4. 4. Tujuan jenengan ada berapa Bu? Ada 5. Masuk akal mboten? Disebutkan ya Bu. Ya, kita di dalam proses pembelajaran ya, kalau indikatornya pembelajaran ada 4, harusnya tujuan yang dicapai juga ada 4. Terus tak waca yang satu milih sapa yo gitu kan? Iya. Ya Bu. Ya Bu. Boleh. Ya ngapunten. Lah jenengan ini terlalu banyak. Sebenarnya dalam waktu 30 menit untuk menyampaikan ke 4 tempatnya ya ngoyo Bu, sangat ngoyo sekali. Makanya panjenengan nyanyinya sampai lali-lali, sampai lupa. Itu bukan karena jenengan tidak bisa, karena jenengan mikirnya begini, iki nyampe tujuan siji, iki sik nyampe tujuan loro, ini masuk nyampe tujuan 3. Akhirnya jenengan nyanyinya pun lupa-lupa, sampai keliru. Jika mampu, padahal mampu, hajinya nok buri boleh dadi nomor 4 ya. Betul ya? Iya Bu. Ya begitu Bu. Memang kalau dari aksi jenengan ya ini memang agak dipaksa harus masuk kayak SD kelas 1. Tapi saya bilang begitu, agak dipaksa. Kalau di TK tidak begini, memang kegiatan tadi kayak menempel, kegiatan tadi itu memang dilakukan di TK, tapi tidak untuk apa ya, sudah kan di TK tidak, sebenarnya di TK itu kan tidak ada calistung Bu, ya cuman bermain sebenarnya, tapi memang tuntutan kalau masuk sambil belajar, kalau tuntutan mau masuk di SD atau MI itu baru semester kelas B itu baru ada pendalaman materi di luar jam sekolah, yaitu calistung itu. Jadi ini memang agak memaksa, makanya iki mulang guru TK kok disuruh kayak anak SD kelas 1. Tadi ngapunten, saya sama Bu Lisa sudah sempat rasan-rasan, kok koyok mulang SD ya Mbak Tini ya, iki bener guru TK tak guru SD? Ngapunten, itu yang kami rasakan karena jenengan tidak di situ pakemnya sebenarnya. Ya Bu ya, itu ya. Oke, lanjut. Modelnya kalau panjenengan pakai pendekatan saintifik itu kan ada mengamati, ngaten ya Bu? Menanya, mengeksplor, ngene iki ya. Tapi di kegiatan muncul napa mboten? Nggak ada. Nah itu dikasih posisi di mana sih kalau anak-anak itu posisinya mengamati. Lah ini tuh kalau tak lihat di langkah-langkah pembelajaran itu teacher center. Memang kalau di TK ya begitu. Kalau di TK begitu, muridnya dikonsinau dewe ya ora dunung. Tapi panjenengan ini dipaksa untuk, ya saya sendiri sudah rasan-rasan tadi sama Bu Lisa, Bu, kok kayaknya mulang SD ya Bu Tin? Ya gitu.
Berarti niki kok kayak mulai SD memang dipaksa lah. Tidak guru tapi murid. Nah, peserta didik. Nah, itu yang kita masuk ke saintifik itu, Bu. Gitu ya. Ya. Terus tapi panjenengan memang sudah dari nada, media juga tadi sudah jalan, bernyanyi ya sudah, keaktifan di kelas sudah lah. Itu yang menurut saya masih kurang pas. Cuma di sini tidak ada, Bu. LKPD ada mboten? Ada. Sebentar. Saya lihatnya. Ini instrumen penilaian sikap. Ini apa ini? Bahan ajar kah? Oh, ini tugas menjodohkan. Padahal di TK tidak ada loh, Bu, gitu ya? Ya. Ini. Nah, harusnya yang seperti ini. Nah, mana LKPD-nya, Bu? Ini. Ada, tapi disuruh apa itu, Bu? Cara membuat, Bu. Membuat media. Langkah-langkah pembuatan media. Ya beda no. Ini itu beda lah, judulnya jenengan itu LKPD ya tetap ada tujuan pembelajaran, ada KD-nya dulu, KI-nya dulu, KD-nya indikatornya apa. Kalau panjenengan LKPD itu juga sebenarnya sama, harus ada sesuai dengan indikator yang jenengan mau. Yang di atas itu mampu apa, misalnya indikatornya ngapunten, harus lihat ke atas lagi soalnya. Ya. Nah, ada enggak dia mengenal 5 rukun Islam? Nah, dia menempelnya itu posisinya di mana? Saya tanya. Dia membuat ini tuh posisinya di mana, Bu? Ini, Bu. Indikator apa, Bu? Indikator di mana? Yang ini. Yang Masuk indikator yang mana, sayang? Membiasakan berperilaku. Halo, itu KID Menghafal 5 rukun Islam, Bu. Sesuai urutan. Menghafal 5 rukun Islam sesuai urutan. Ya. Kalau itu kan bisa menempel ya kalau itu. Iya. Menempel, Bu. Ini tugasnya kan membuat. Ini yang membuat jenengan apa anak-anak ya, Bu? Ngapunten. Buat sendiri, Ibu mempersiapkan buah rukun Islam. Nanti anak-anak disuruh menempel, Bu. Oh, anak lah itu bukan ini, instruksinya jenengan salah. Nah, instruknya jenengan salah. Misalnya ini sampean ambillah kotak berisi tentang apa. Kemudian jodohkan misalnya begitu instruksinya, Bu. Kalau ini kan beda, Bu. Oh iya, Bu. Gitu, sudah benar. Cuman kalau ini masuknya ya kalau memang di TK ya nempel kan gitu. Maksudnya jenengan kan sudah buat instruksinya begitu. Anak-anak, Bu guru punya 5 kotak misalnya begitu. Nah, di 5 kotak itu ambil kemudian tempel sesuai dengan misalnya kalau waktu sampean sholat ada gambar orang sholat, tulisan sholat ditempel di orang sholat misalnya begitu. Gambar haji ada orang pakai ikram itu, Bu, dengan tulisan. Jadi anak-anak tinggal nempel saja, ngeten. Iya, Bu, ini ada tulisannya sudah, Bu. Nggih, tapi perintahnya itu kan kurang jelas, ngeten lho. Iya, Bu. Nah, perintahnya kurang jelas. Sudah betul. karena tulisannya tergambar. Oh iya, Bu. Tulisannya itu tebal, Bu. Bukan tulisan, Gitu. Bu, jangan tulisan. Anak TK belum bisa baca. Buat gambar di pohon. Tadi lo gambar orang sholat, Buat gambar orang pakai baju ikram, Ya, misalnya gambar gitu loh, Bu. Maksud saya gitu.
Oh iya, Gitu. Bu. Jadi saya tahu ini jenengan juga sangat belajar sekali karena biasanya di TK terus pakai format seperti yang di SD. Jadi iya, saya paham, tapi saya tahu jenengan sudah mampu untuk melakukan itu semua. Saya tahu. Sampun Bu Lisa, monggo jenengan lanjut. Oke, Bu Ya, Bu. Ernawati, monggo dibuka Qurannya, Bu. Oh, Bunda. Yang jenengan buka itu surat apa? Al-Kahfi. Oke, sudah, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Cukup Bu. Ya, Bu. Sampun, sudah. Ibu ngajar di TK berapa tahun? Sudah lama, Bu. Sudah lama. Aktif mengajar berapa tahun? 2 tahun yang tidak jadi kepala sekolah, Bu. 2 tahun yang tidak menjadi kepala sekolah. Iya. Kalau misalnya guru PAI ngajar di TK, RPP-nya yang bisa disesuaikan dengan di TK, itu pada bagian mana, Bu? Kegiatan inti. Nah, Ibu sebenarnya kalau Ibu ngajar di TK, ngajar PAI, RPP-nya dengan format ini masih bisa disiasati. Pada kegiatan awal, lakukan sesuai dengan yang dibiasakan di TK. Jadi ada kognitif, ada bahasa, ada Psikomotor, makanya motorik halus, motorik kasar. Bisa di kegiatan awal, di kegiatan akhirnya yang menampakkan ciri khas keTK-an. Itu yang pertama. Baru ketika masuk di indikator tujuan pembelajaran, silakan masuk di kegiatan inti. Dengan langkah-langkah saintifik pun masih bisa. Contoh misalkan saja mengamati. Silakan siswa-siswanya mengamati lagu yang dinyanyikan dengan bantuan media gambar. Ibu kan punya media gambar nanas. Di nanas itu panjenengan tempeli gambar sholat, gambar zakat, gambar membaca syahadat, sampai kelima itu lengkap. Itu dengan demikian mereka silakan mengamati, mencermati antara gambar dengan lagu itu. Dengan demikian mereka akan tahu. Yang kedua, ibu guru di TK harus memberikan instruksi dengan cara menuntun step by step. Ini yang tidak dilakukan ibu. Oleh karena itu saya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Tini, saya rasan-rasan. Ini sebenarnya ngajar SD apa ngajar SD apa ngajar TK? SD pun saya lihat untuk ngajar kelas 1 ibu terlalu tinggi. Ibu ngajar materi rukun Islam tentang sholat, ibu menggambarkan sholat itu ya, jumlah rakaatnya lengkap harus dikuasai oleh siswa. Nonsen, Bu. Tidak mungkin bisa dilakukan oleh siswa TK. Jadi step by step, kecuali ibu caranya dengan bercerita. Bercerita itu body language ibu juga berbicara. Ibu tadi body language-nya tidak berbunyi sama sekali. Guru TK itu body language-nya, Bu. Mulai dengan bertepuk tangan, mulai dengan interaksi mata,
interaksi tangan, kemudian bagaimana ketika siswa itu dibagi masing-masing kelompok untuk menempel dengan instruksi menuntun, itu tidak dilakukan oleh ibu sama sekali. Jadi ibu sepertinya ngajar SD kelas 3 yang muatan materinya sangat banyak harus dikuasai oleh siswa. Harusnya tidak, Bu, kasihan siswanya, Bu. Ya, itu pesan dari saya. Sekarang yang berkaitan dengan materi, Ibu, ya. Yang berkaitan dengan materi. Apakah Ibu sudah merasa mengajar tadi variasinya sudah total? Tidak, Bu. Belum. Ya. Mari kita introspeksi diri. Kekurangan belum totalnya ada di mana, Bu? Siswa sama gurunya. Betul, Bu. Jadi variasinya belum terlalu muncul karena guru terlalu mendominasi. Jadi semua dilakukan oleh guru, padahal di pembelajaran di TK itu guru tidak mendominasi. Walaupun sebenarnya murid kita virtual tetap bisa dilaksanakan sebenarnya, Ibu, ya. Jadi misalkan ayo kita mengerjakan tugas, ayo duduk di kelompoknya masing-masing, Ibu akan memberikan kalian tugas dan seterusnya, tetap dilakukan sehingga Ibu benar-benar aplikatif dengan proses pembelajaran ini. Begitu ya, Bu? Ya, Bu. Oke, Ibu, saya appreciated sekali dengan Ibu, walaupun umur sudah di atas 5 tahun, tapi Ibu masih mau melakukan hal-hal seperti ini. Itu tandanya Ibu masih mau belajar. Tetapi saya berharap Ibu masih mau belajar secara totalitas, sehingga benar-benar bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang Ibu cita-citakan. Oleh karena itu, Ibu bersama-sama dengan guru lainnya, bersama-sama dengan teman-temannya, silahkan saling berdiskusi. Kekurangan-kekurangannya disampaikan ke teman-teman, barangkali teman-teman bisa membantu. Demikian ya, Ibu. Ya, Bu. Sukses selalu, Bu Erno. Ya, Bu. Ibu sama saya lebih tua saya 1 tahun, jadi walaupun kita tua tetap harus semangat, Ibu, ya. Jadi kita sama-sama kita itu adalah hanya umur. Yang kita lakukan harus masih muda, dengan begitu. Sukses selalu. Oke. Terima kasih, Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Selamat dan tetap semangat ya. Ya, Bu. Sudah bagus, Bu. Nggih.